warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karini Sinandriani dengan NIM 2308519 dari Prodi Sistem Telekomunikasi kelas 3A. Hari ini kita akan bahas suatu topik yang sering banget ditemuin di dunia komunikasi, yaitu modulasi analog. Tapi sebelumnya kita bahas dulu nih terkait modulasi. Apa sih modulasi itu? Jadi, modulasi adalah proses mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembawa yang sesuai untuk transmisi. Tujuan dari modulasi itu sendiri diantaranya mempermudah transmisi sinyal melalui media, mengurangi interferensi antara sinyal, dan meningkatkan daya jangkau sinyal terutama untuk komunikasi jarak jauh. Nah, modulasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, modulasi analog, dan yang kedua, modulasi digital. Untuk topik yang akan saya bahas, kita akan menekankan atau memfokuskan materi mengenai modulasi analog. Jadi, apa itu modulasi analog? Nah, gampangnya ini adalah cara untuk membawa sinyal informasi seperti suara atau musik lewat sinyal pembawa. Nah, ini penting banget buat teknologi seperti radio atau televisi analog. Nah, di video ini kita akan kupas tuntas mengenai jenis-jenis modulasi analog seperti AM, PM, dan PM. Jadi, simak pembahasannya dan pastikan nonton sampai habis ya. Baik, kita akan mulai pembahasannya mengenai modulasi analog. Nah, jadi modulasi analog itu terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, amplitude modulation atau AM, yang kedua, frequency modulation atau FM, dan yang ketiga, phase modulation atau PM. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai amplitude modulation atau AM. Jadi, secara definisi, amplitude modulation atau AM adalah teknik modulasi analog di mana amplitude sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitude sinyal informasi, sedangkan frekuensi dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Teknik ini digunakan untuk mentransmisikan informasi seperti suara atau data melalui media komunikasi seperti udara, radio, atau kabel. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan rumus sinyal dari AM, yakni ST sama dengan AC 1 plus M kali cos 2pi FMT kali cos 2pi FCT. Di sini kita bisa lihat AC ini merupakan amplitude pembawa, FC atau frekuensi carrier adalah frekuensi pembawa, FM adalah frekuensi modulation atau frekuensi sinyal informasi, sedangkan M adalah indeks modulasi yang menunjukkan sejauh mana sinyal informasi mempengaruhi sinyal pembawa. Selanjutnya, kita akan masuk pada indeks modulasi. Bisa kita lihat di sini, indeks modulasinya adalah M sama dengan AM per AC. AM di sini merupakan amplitude maksimum sinyal informasi dan AC merupakan amplitude sinyal pembawa. Nah, indeks modulasi menunjukkan sejauh mana amplitude sinyal pembawa dimodifikasi oleh sinyal informasi. Nilainya biasanya antara 0 atau tanpa modulasi hingga 1, yakni modulasi sempurna. Di sini kita juga membahas mengenai spektrum frekuensi AM. Jadi, sinyal AM menghasilkan 3 komponen utama. Yang pertama, frekuensi pembawa yang merupakan frekuensi asli dari sinyal pembawa. Yang kedua, terdapat sideband atas atau frekuensi yang lebih tinggi dari pembawa. Dan yang ketiga, ada sideband bawah atau frekuensi yang lebih rendah dari pembawa. Oke. Next, kita akan membahas dan menganalisis mengenai visualisasi grafik amplitude modulation pada MATLAB. Ini merupakan grafik yang sudah saya coba visualisasikan pada MATLAB dengan keterangan-keterangan sebagai berikut. Frekuensi carrier-nya sebesar 300, frekuensi modulation-nya sebesar 10, amplitude modulation-nya sebesar 2, dan amplitude carrier-nya sebesar 2. Kita akan coba analisis untuk grafik pertama, yakni sinyal informasi. Nah, grafik ini merepresentasikan sinyal informasi atau sinyal basis yang ingin ditransmisikan. Nah, sinyal ini berbentuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi yang relatif rendah. Amplitude
modulation sinyal terlihat kurang lebih 2, dan ini menjadi informasi utama yang akan dibawa oleh sinyal pembawa. Selanjutnya, untuk grafik kedua merupakan carrier frekuensi. Nah, grafik ini menggambarkan sinyal pembawa yaitu gelombang sinusoidal berfrekuensi tinggi. Amplitude sinyal pembawa tampak konstan di sekitar kurang lebih 2, tetapi frekuensinya jauh lebih tinggi dibandingkan sinyal informasi. Nah, sinyal ini digunakan untuk membawa sinyal informasi melalui media transmisi seperti udara atau kabel. Oke, untuk grafik ketiga yang merupakan sinyal yang telah dimodulasi. Nah, grafik ini menunjukkan hasil modulasi amplitudo, di mana amplitudo sinyal pembawa berubah-ubah mengikuti amplitudo sinyal informasi. Pola amplop dari sinyal pembawa mencerminkan bentuk sinyal informasi. Nah, amplitudo sinyal hasil modulasi lebih besar dibandingkan sinyal pembawa karena kombinasi dari sinyal pembawa dan sinyal informasi. Oke, next. Nah, kita akan membahas mengenai kelebihan, kekurangan, dan contoh aplikasi pada amplitude modulation. Untuk kelebihannya, yang pertama, mudah diimplementasikan dengan teknologi dasar. Nah, yang kedua, kompatibel dengan perangkat lama, karena banyak digunakan dalam siaran radio tradisional. Dan yang ketiga, cocok untuk aplikasi dengan kebutuhan bandwidth kecil karena menggunakan bandwidth sempit. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, rentan terhadap noise karena noise sering mempengaruhi amplitude sinyal sehingga kualitasnya dapat terganggu. Dan yang kedua, efisiensi daya rendah, di mana sebagian besar daya ditransmisikan pada sinyal pembawa bukan pada informasi sebenarnya atau sideband. Dan yang ketiga, kualitas sinyal lebih rendah, dibandingkan dengan modulasi seperti FM atau digital. Untuk contoh aplikasinya, yang pertama untuk siaran radio AM, seperti siaran berita, talk show, dan musik dengan kebutuhan kualitas audio rendah. Yang kedua, untuk komunikasi maritim atau aviasi. Dan yang terakhir, untuk sistem transmisi lama. Kita masuk pada pembahasan kedua mengenai frekuensi modulation atau FM. Secara definisi, frekuensi modulation atau FM adalah teknik modulasi analog di mana frekuensi sinyal pembawa diubah-ubah sesuai dengan amplitudo sinyal informasi. Sementara, amplitudo dan fase sinyal pembawa tetap konstan. Nah, FM banyak digunakan untuk transmisi sinyal audio dan komunikasi seperti siaran radio berkualitas tinggi dan sistem komunikasi dua arah. Ini merupakan rumus sinyal dari FM, di mana ST sama dengan AC kali cos 2pi FCT ditambah 2pi KF integral dari minus hingga sampai T dari M tau terhadap D tau. Nah, ini menunjukkan bahwa frekuensi sinyal FM merupakan integral dari sinyal informasi. Jadi, pada FM, sinyal informasi itu mengubah frekuensi pembawa, sehingga sinyal termodulasi memiliki frekuensi yang berubah-ubah tergantung pada nilai sinyal informasi pada saat tertentu. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai karakteristik utama dan indeks modulasinya. Jadi, pada karakteristik utama FM, antara lain ketahanan terhadap noise. FM memiliki keunggulan dalam menghadapi noise dibandingkan AM karena noise biasanya mempengaruhi amplitudo, sementara FM mengandalkan perubahan frekuensi. Dan yang kedua, lebar pita frekuensi atau bandwidth. Jadi, FM membutuhkan bandwidth lebih besar dibandingkan AM. Bandwidth FM didefinisikan oleh regulasi Carson yang bisa kita lihat di sini. Bandwidth sama dengan 2 deviasi frekuensi maksimum ditambah frekuensi maksimum sinyal informasi. Selanjutnya kita bahas mengenai indeks modulasinya. Jika beta lebih besar dari 1, digunakan untuk transmisi suara berkualitas tinggi. Sedangkan jika beta kurang dari 1, itu digunakan untuk komunikasi suara. Oke, next kita akan bahas dan analisis kembali mengenai visualisasi grafik frekuensi modulation yang sudah saya coba visualisasikan pada MATLAB. Nah, berikut keterangan-keterangannya.
FC-nya sebesar 200, FM-nya sebesar 20, AM-nya sebesar 1, AC-nya sebesar 2, dan KF-nya sebesar 200. Kita akan mulai analisis pada sinyal pertama, yakni sinyal informasi. Jadi, sinyal ini adalah sinyal pesan yang dimodulasi ke sinyal pembawa. Frekuensinya rendah, sebesar 10 Hz, dan memiliki amplitudo konstan. Nah, sinyal ini menentukan variasi frekuensi pada sinyal FM. Yang kedua, carrier sinyal. Merupakan sinyal pembawa dengan frekuensinya tinggi, sebesar 100 Hz, dan amplitudo kurang lebih 2. Digunakan untuk membawa informasi dari sinyal pesan. Dan yang ketiga, FM modulate sinyal. Jadi sinyal ini menunjukkan hasil modulasi frekuensi. Nah, frekuensinya berubah-ubah sesuai dengan sinyal informasi. Ketika amplitudo sinyal informasi tinggi, frekuensi sinyal FM meningkat, gelombangnya bisa terlihat lebih rapat. Dan ketika amplitudo sinyal informasi lebih rendah, frekuensi sinyal FM-nya menurun, gelombangnya jadi terlihat lebih renggang. Amplitudo sinyal FM tetap konstan. Nah, ini menunjukkan sifat utama modulasi frekuensi yang hanya mempengaruhi frekuensi, bukan amplitudo. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kelebihan, kekurangan, dan contoh aplikasi pada frekuensi modulation. Yang pertama, untuk kelebihannya. Kelebihan dari FM yakni lebih tahan terhadap gangguan dan interferensi karena noise tidak banyak mempengaruhi frekuensi. Yang kedua, kualitas suara yang lebih baik, karena FM digunakan dalam transmisi musik dan suara berkualitas tinggi. Yang ketiga, tidak perlu penguatan amplitudo karena amplitudo sinyal carrier tetap konstan. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, lebar pita lebih besar, karena itu membutuhkan bandwidth lebih besar dibandingkan AM. Yang kedua, kompleksitas peralatan, di mana peralatan modulasi dan demodulasi FM lebih kompleks dibandingkan AM. Untuk contoh aplikasinya sendiri, yang pertama, radio FM yang digunakan untuk musik dan audio berkualitas tinggi. Dan yang kedua, telekomunikasi yang digunakan dalam walkie-talkie, sistem komunikasi pesawat, dan lain-lain. Yang ketiga, sistem kendali jarak jauh dan sensor, seperti kendali pesawat drone. Oke, untuk pembahasan terakhir, yakni mengenai phase modulation atau PM. Nah, secara definisi, phase modulation atau PM adalah teknik modulasi di mana fase sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional dengan amplitudo sinyal informasi. Sementara amplitudo dan sinyal pembawa tetap konstan. Teknik ini digunakan dalam berbagai sistem komunikasi, termasuk komunikasi digital dan aplikasi tertentu dalam radar dan sinyal kontrol. PM juga menjadi dasar bagi teknik modulasi digital seperti passive keying atau PSK. Nah, PSK dan PM ini memiliki prinsip dasar yang sama, yaitu keduanya melibatkan perubahan fase sinyal pembawa untuk menyampaikan informasi. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan rumus sinyal dari PM, yakni ST sama dengan AC kali cos 2 PFCT plus KP kali MT. ST di sini adalah sinyal hasil modulasi fase, AC adalah amplitudo sinyal pembawa, FC adalah frekuensi sinyal pembawa, KP merupakan konstanta sensitivitas fase, dan MT merupakan amplitudo sinyal informasi. Selanjutnya kita bahas mengenai phase modulation dalam indeksnya. Jadi, indeks modulasi dalam PM didefinisikan sebagai jumlah maksimum perubahan fase yang terjadi karena sinyal informasi. Nah, bisa kita lihat sebagai berikut. Beta sama dengan KP kali MT max. Nah, B ini atau beta ini disebut indeks modulasi. KP disebut konstanta sensitivitas fase, dan MT max merupakan amplitudo maksimum sinyal informasi. Kita lanjut mengenai spektrum frekuensi PM-nya. Nah, sama seperti FM, PM menghasilkan sideband di sekitar sinyal pembawa. Distribusi energi pada spektrum frekuensi PM sangat mirip dengan FM, karena pergeseran fase juga dapat dianggap menghasilkan perubahan frekuensi sesaat.
Selanjutnya kita akan bahas dan analisis kembali mengenai visualisasi grafik pada MATLAB. Dan di sini saya mencoba memvisualisasikan grafik dengan teknik modulasi PSK atau Passive Keying dengan keterangan-keterangan sebagai berikut, di mana data biner 50 atau 00110010, frekuensi samplingnya 5000 dan frekuensi carrier-nya sebesar 100. Kita akan coba analisis pada sinyal pertama, yakni sinyal data biner yang belum dimodulasi. Jadi, grafik ini merepresentasikan sinyal data biner yang akan dimodulasi. Data biner terdiri dari 0 dan 1 yang diubah menjadi bentuk bipolar dengan nilai plus 1 dan min 1. Nah, pada gambar, nilai 1 direpresentasikan sebagai garis pada level plus 1 dan nilai 0 direpresentasikan sebagai garis pada level min 1. Sinyal ini merupakan informasi dasar yang ingin ditransmisikan. Yang kedua, sinyal pembawa atau carrier. Grafik ini menampilkan sinyal pembawa berupa gelombang sinusoidal dengan amplitudo konstan. Sinyal pembawa ini memiliki frekuensi tinggi dibandingkan dengan sinyal data biner. Sinyal pembawa akan digunakan untuk membawa informasi melalui perubahan fase selama proses modulasi. Dan untuk grafik terakhir, yang merupakan sinyal PSK setelah dimodulasi. Jadi grafik ini menunjukkan hasil modulasi passive keying atau PSK. Nah, pada PSK, frekuensi atau fase sinyal pembawa diubah untuk merepresentasikan data biner. Jadi, ketika data biner adalah plus 1, fase sinyal pembawa tidak berubah. Ketika data adalah min 1, fase sinyal pembawa bergeser 180 derajat atau pi radian. Nah, pergeseran fase terlihat jelas pada transisi data biner, di mana bentuk gelombang sinus berubah fase setiap kali nilai data berubah. Selanjutnya, kita bahas mengenai kelebihan, kekurangan, dan contoh aplikasi pada phase modulation. Untuk kelebihannya sendiri, yang pertama, tahan terhadap noise karena informasi tidak bergantung pada amplitudo. PM lebih tahan terhadap gangguan seperti noise dibandingkan modulasi amplitudo AM. Yang kedua, efisiensi energi, di mana amplitudo tetap konstan sehingga penggunaan daya lebih efisien. Dan yang terakhir, kompatibilitas dengan FM karena FM dapat dianggap sebagai bentuk PM, sehingga sistem PM bisa digunakan dalam beberapa aplikasi PM. Selanjutnya, mengenai kekurangan. Nah, kekurangan dari PM sendiri yang pertama, kompleksitas implementasi, di mana proses modulasi dan demodulasi lebih rumit dibandingkan AM. Yang kedua, kebutuhan bandwidth PM lebih besar dibandingkan AM. Dan terakhir, noise fase bisa mempengaruhi interpretasi sinyal meskipun noise amplitudo tidak mempengaruhi PM. Dan untuk contoh aplikasinya sendiri, yang pertama, untuk telemetri dan kendali jarak jauh yang digunakan dalam sistem kontrol berbasis satelit dan ruang angkasa. Yang kedua, sistem radar. Jadi PM membantu meningkatkan resolusi pada sinyal radar. Dan yang terakhir, untuk komunikasi digital. PM digunakan sebagai dasar dalam beberapa teknik modulasi digital seperti passive keying atau PSK. Sekian pembahasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.